hati-hati juga karena banyak penipuan juga tuh kayak rekrutmen kayak ngasih link atau apa itu hati-hati. Ron Iya. tuh istilahnya kayak kita Bermalam, stay bermalam. Dengar nih Jan, emangnya lu penipu? Dengar nih Jan, emangnya lu penipu? Wah itu salah besar. Salah besar ya? Salah besar. Jadi itu nggak benar ya, sama sekali nggak benar ya? Nah tadi kan dibilang sosial media tuh ada plus ada minusnya. Nah ini jadi foto saya tuh banyak disalahgunakan sama akun-akun palsu Mas Pai. Tapi Mang Fajar tuh penipu tahu. Iya. Nipu hati kamu. Masuk Iya gitu Mas Pai. Jadi apa namanya? Mungkin ada beberapa Eva yang dipakai fotonya buat nipu. Nah kebetulan saya mungkin salah satunya dan paling sering betul. Karena isi DM saya nih di IG klarifikasi penipuan, tolong balikin duit saya. Tolong jelaskan ke orang tua saya gitu. Iya kan? Isi DM-nya cuma itu aja. Lalu saya nungguin endorse loh. Endorse dari makanan apa gitu, tapi isi tentang nanyain tentang hal penipuan itu Mas Mei. Oh, mengklarifikasi ya? Iya, dan saya Waduh. capek ngejelasin. Mungkin awal-awal saya sempat saya jelasin kan enggak, ini begini penipuan gini. Ada yang paham, ada yang enggak. Gitu. Kalau yang paham, dia ngerti dijelasin. Oh iya bener, soalnya beda nih gini gitu. Ya, maksudnya dari tata bahasanya mungkin Tata ya. bahasa, Tapi banyak yang nggak paham Mas, emang. Ya, Oh, gitu. Banyak yang nggak paham, nggak mau ngerti sih, kayak lebih karena udah ketipu ya, jadi dia nggak mau ngerti ya. Benar. Oh. Gitu. Mungkin karena totalnya udah banyak kan, jadi dia tetap nyerang kita. Gitu. Boleh sebutin nggak angka depannya nominalnya berapa? Ada yang 1 digit kah atau yang 2 digit kah atau bagaimana? Ada yang jual sawah Mas Mike. Hah? Jual sawah. Serius? Itu sampai datang ke bandara waktu itu. Jadi pada Dicegat? enggak. Beda. Ya kan? Ini orangnya ini dicegat gitu kan? Ya ngerinya. Oh gitu. Jadi pada saat saya selesai terbang, change crew nih sama change crew sama teman bilang, Mas Fajar, ada korban penipuan, ada yang nyari tuh. Siapa? Nggak tahu, pokoknya ada di apa namanya di luar katanya gitu, lagi nanyain Mas Fajar katanya. Waduh. Akhirnya udah kan saya bilang emang sampai ketipu apa gitu, sampai datang ke bandara gitu kan. Kata dia sampai jual sawah terus sudah ditransfer duitnya, dijanjinya mau nikah katanya Mas Mike. Iming-imingnya nikah ya. Iya di menikah. Ini Gitu. Ini kita kayak gue gini, gue harus bersyukur atau bersedih ya? Maksudnya gini, gue bersyukurnya karena tampang gue nggak pernah dipakai gitu ya, gitu ya. Baru sedihnya kasian juga si Fajar ya gitu ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya bukan karena saya keren, gutukin atau ganteng kali ya. Kebetulan kalau ganteng relatif dan banyak juga pramuka ganteng kan. Baik. Mungkin muka saya tuh muka kasihan kali ya. jadi orang tuh pakai foto saya buat nipu, kesian, jadi transfer gitu kali Mas Mike ya. Bisa jadi nggak? Hai Mbak, apa kabar? Minta duit dong gitu kali ya. Mungkin kali ya. Wah kasihan nih mukanya. Iya, mukanya kasihan ya. Udah transfer aja. Tapi sampai ada yang video call katanya ya. Nah, video call. Jadi saya sempet kaget juga tuh Mas. Oh iya? Iya, saya bilang kan Mbak sudah transfer sudah. Nah, kalau belum video call, jangan ditransfer Mbak. Saya bilang gitu kan. Oh itu klarifikasi by DM gitu? Iya, by DM tuh. Oke. Kalau misalkan belum sampai video call, jangan ditransfer karena bisa penipuan. Terus kata dia jawab, saya udah video call kok. Wah kaget dong saya. Kapan saya video call sama ini nih, sama orang nih. Kata dia, ada screenshotannya nggak pas video call? Ada Mas gitu kan. Akhirnya dikirim ke saya tuh. Pas saya cek, gelap? Enggak, bukan gelap. Jadi video-video lama saya diambil. Gitu. Jadi kayak saya buat story di IG atau saya lagi umroh atau saya lagi live, itu diambil sama penipu itu, di save tuh video saya. Jadi dia video call. Nah ini buat ngasih tahu juga nih, buat klarifikasi buat. Monggo silakan. Fajar, silakan Bu nih kan. Iya silakan. Jadi contohnya dia pakai 2 handphone Mas Mike. Ya, contoh ada handphone satu lagi nggak? Ini ada nih handphone saya nih. Mana lagi nih? Ini dia. Ini buat baca skrip nggak ini?
Enggak dong. Nah, jadi hafal gua Jar, udah jadi- hafal. Nah, jadi apa Bikin namanya? jatuh harga diri. Contoh saya jadi penipu nih. Baik. Nah, saya ambil foto Mas Fajar, ya Fajar Agustiani, saya ambil videonya. Jadi dia lo kan. Maafin. Salah. Nah, Maafin. jadi dia di save videonya. Jadi dia ini video call nih, buat video call ke korban ceritanya. Ah. Jadi video dinyalain tapi suaranya di mute Mas Mike. Dia kan udah ngambil video saya nih, Oke. yang lagi live atau Ya. lagi story nih. Jadi di mute suaranya, dia diginiin di video call. Terus didubbing sama dia. Halo sayang, aku lagi di sini, aku lagi terbang nih, gini gitu. Terus dia nggak lama video call pasti. Jadi dia bilang, ntar aku telepon lagi soalnya mau terbang nih, atau sinyal nggak ada gitu. Jadi si penipu ini biar percaya aja Mas Mike. Ya, Kalau ya. video call benar orangnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lama nggak bisa. Dan itu biasanya dia terlalu dekat. Muka saya besar tuh kalau di screenshotan saya lihat tuh muka saya Oh, iya. besar. Karena kalau dia jauh handphonenya kelihatan dong. Mata doang lagi gini. Ah. Mata doang. jadi deketin sama dia Mas Mike. Oh, Gitu. oke. Udah oknum sih emang ya. Jadi makanya saya sekarang klarifikasinya ke orang yang korban-korban itu, kalau belum ketemu orangnya jangan percaya. Gitu. Oh, Karena video call itu oke. bisa dipalsuin seperti itu Mas Mike. Iya sih, betul. Sekarang dan kalau orang yang ngerti tuh, oh iya pantesan ya kok mukanya deket banget, udah gitu mulutnya apa, dia ngomongnya apa gitu Mas Mike. Oh iya. Kalau orang yang paham ya. Iya, Tapi ada iya. banyak juga yang nggak paham Mas Mike. Gitu. Iya sih. So jadi sobat terbang gitu ya. Di sini jadi Mas Fajar juga mengklarifikasi bahwa adanya penipuan dengan menggunakan fotonya Fajar gitu ya. Jadi sobat terbang tolong hati-hati lagi gitu ya. Jangan tertipu karena ganteng, good looking, Betul. tapi memang asli juga bener kok ganteng gitu ya gua Aduh, akuin. dompet saya ketinggalan lagi Mas Mike. Mau kasih nggak? Iris bisa kok. Udah prepare ya. Udah prepare Ciao. saya. Takut-takut ada sedekah sedikit. Jadi di sini Mas Fajar sekali lagi mengklarifikasi bahwa kalau memang mau silakan video call betul-betul karena takutnya ya udah makin canggih sekarang itu Betul. penipuan gitu ya. Atau kalau mau video call suruh pegang kuping Mas Mike. Bisa kan disuruh? Oh iya juga. kita suruh dia Iya. pegang kuping, pegang mata, mau nggak dia? Kalau Iya, dia nggak mau betul, berarti betul. bohong. Betul nggak? Iya juga. Iya, jadi pinter juga dia. Jadi harus nipu kayak dia. Jadi memang ya gimana ya caranya mau bilang bangga juga nggak bangga, dibilang sedih juga ya nggak sedih dengan tampang lo dengan good lookingnya lo ya lo bersyukur untuk itu hanya saja ada orang yang memanfaatkan itu gitu ya. Betul, Mas Mike. Waduh, sekali lagi sobat terbang hati-hati ya. Banyak penipuan di era modern saat ini, jadi tolong untuk diklarifikasi betul-betul gitu ya. Baik itu tentang mungkin kita mau dekat dengan orang atau enggak tentang pekerjaan. Tolong sekali lagi jangan langsung percaya Betul. gitu ya. Apalagi Jangan langsung transfer. percaya. Iya, jangan langsung percaya. Monggo untuk kalian coba klarifikasi mungkin ke kalau ada pelamar kerja, silakan klarifikasi ke airlines tersebut atau nggak cari tahu dulu lah. Betul. Habis itu juga untuk kayak perorangan individu gitu ya. Coba dilihat baik-baik lagi. Jangan sampai kita sudah transfer baru kita klarifikasi atau enggak kita cari tahu. Jangan, udah telat. Gitu ya, kata pepatah. Pendaftaran itu kan di awal ya. Penyesalan di belakangan kan gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai penyesalan nanti Benar. muncul gitu. Jadi Oke. harus cari tahu dulu kebenarannya. Iya. gitu, Mas Mike. Kalau yang udah benar, go ahead. Waduh, Gitu, lika-liku Mas seorang Mike. pramugara dan pramugari ternyata ada yang kayak gini-gini ya. Jalan-jalan menyenangkan kan gitu ya. Habis itu bisa show off di sosial media bahwa saya makan pagi di mana, makan siang di mana, Betul. saya bermalam di mana. Itu yang senangnya. Ternyata yang nggak senangnya kayak gini-gini nih penipuan. Kasian juga lo Jan. Aduh, apa sih namanya? Oke, baru gimana tanggapan keluarga Jan? Menanggapi itu mungkin keluarga nih gimana nih menanggapinya nih? Waduh, haruskah? Udah, kamu gak usah main sosial media lagi lah. Sedangkan followersnya Fajar sendiri udah banyak banget loh. Karena lumayan ada pemasukan dari situ juga. Iya, ya untuk saat ini kita harus bersyukur Jar untuk itu gitu loh. Jadi gimana tanggapan keluarga Jar? Kalau keluarga awal-awal pasti
emang kamu bener nih gitu kan? Heeh. Oh, enggak lah, saya jelasin ya Mas Mike, gini gitu kan. Ini foto diambil sama si scammer nih yang Iya, nipu-nipu gini kan. Nah, terus kayak ada cewek-cewek juga gitu kan, disangka beneran Mas Mike karena cakep ceweknya kan. Mungkin kalau nenek-nenek, ibu-ibu gitu, oh ya udah gitu kan. Kalau yang cakep, istri kadang suka nanya ini beneran nggak nih gitu kan, Iya, maksud iya. lagi. Kita baik-baik aja, istri nanya udah kayak FBI ya nggak? Oh, Apalagi kayak gini-gini lebih ya. dari Intel ya. Mas Iya Mike. betul. Di YouTube juga ada tuh yang ngerasa penipu ngerasa dijolimi pakai foto Fajar. Iya. Itu rasanya nih. Gua ada lihat di YouTube Jar. Jadi fotonya itu foto lu, baru dia mengirimkan fotonya lu kepada ya salah satu ini ya, kita bisa bicara ya Pesulap merah. pesulap merah. Oh, pesulap merah. Iya. Iya, benar. Jadi Itu ada. dia di situ dia bilang bahwa dia mau disantet gitu lah kalau nggak salah. Iya. Lucu ya. Itu lucu banget. Lucu banget. Itu Ya. lo yang ngirim Kak Jar? Bukan. Jadi saya juga taunya di tag-in tuh sama salah satu follower saya di tag-in. Lah, gua di podcast apa sih YouTube channelnya Pesulap Merah nih, ada foto saya gitu kan. Saya nonton akhirnya jadi ceritanya nih si penipu ini ngechat lah ke Pesulap Merah. Baik. Jadi Pesulap Merah ngechat, Mas saya mau disantet nih, emang bener ilmu santet tuh ada gitu. Padahal itu bukan saya. Nah itu yang ngechat si Pesulap Merah si penipu itu. Oh, Gitu. jadi dia pura-pura dia sebagai korban gitu. Betul. Bertanya. Betul. Oh. Padahal bukan saya yang ngechat Pesulap Merah itu, makanya ada tuh, iya Iya benar-benar. sih, ada Takut kali ya dia disantet kali Iya ya. mungkin dia awalnya nipu-nipu, akhirnya diancam kayak gitu, Panik ya. kali takut. Panik akhirnya pesulap merah ya. Makanya Pesulap Merah, bisa jadi. Tapi itu pakai nomor telepon apa foto doang sih? ada foto. Enggak, maksudnya kalau kesantet itu beneran kesantet tuh pakai nomor telepon Lu tanya Fajar. Enggak ya, kan dia pakai baju merah, jadinya pesulap merah dia. Oh iya benar. Pramugara. Iya, lu pramugara. Oh iya juga ya. Santet ya kan? Iya. Aduh. Gitu loh. Oh, gitu Jar. Gitu, Wah, Mas Mike. gue cukup bangga nih ya datengin lu ke sini ya, ternyata famous itu ya. Bukan famous apes. Intinya apes sudah itu. Intinya apes. Famous Di balik lika-likunya ya. Itu bener-bener Mas Mike. Waduh. Jadi ada plus minusnya. Plusnya juga kalau misalkan yang kayak dia pakai saya tuh nipu-nipu, ya sebenarnya ada plus buat saya juga sih. Jadi Apa itu? si orang Lucu nih. yang ditipu-tipu itu kan jadi nyari tahu akun aslinya gitu Mas Mike. Ya. Jadi follow saya, jadi kan nambah followers, followers, jadi ya. nambah teman lagi. Jadi nambah teman ya. Betul, Iya nambah sih teman. Jar. Jadi memang ya apalagi apa ya gini. Lebih susah cari teman daripada cari musuh ya Jar ya. Benar. Oke. Waduh. Terus buat si penipu nih Mas Mike, Ya. kita kasih inilah. Salam buat penipu. Salam buat penipu. Wakilin Jar. Tolonglah jangan nipu-nipu kayak gitulah, kasihan. Karena rata-rata nih agak menengah ke bawah Mas Mike yang lapor ke saya gitu, maksudnya kayak TKI, dia kerja di Arab, di Taiwan gitu kan. Oh gitu. Jadi tolonglah, dia udah capek-capek nyari nafkah gitu kan buat keluarganya, terus dititipin kan kesian Mas Mike. Iya sih. Gitu. Jadi tolonglah buat yang nipu-nipu, Menggunakan apalagi Betul. foto saya, tolong jangan coba tipu-tipu lagi lah. Kasihan benar. Kasihan. Betul, Coba dicari. pikirin kalau itu keluarga Anda gitu kan, keluarga Iya yang sih. nipu. ya memang susah cari kerja tapi berusaha aja pasti ada kok kan gitu ya Jar ya. Betul. Tapi saya waktu itu saya pikir nih yang ketipu orang awam gitu Mas Mike, ya kan, orang-orang yang nggak paham gitu kan. Ternyata dokter ada yang ketipu juga sama foto saya Mas Mike. Saya pikir orang awam. Jadi teman istri saya dia dokter. Iya. Dia dokter Mas Mike. Jadi chatting-chattingan tuh sama saya tuh. Chatting-chattingan. Terus dia janjian ceritanya nih, jemput aku dong. Iya. Ini bukan saya yang Iya, penipu nih Mas iya. Mike. Jemput saya dong ke apartemen ini gitu kan. Kira udah dijemput tuh. Pas dijemput, si penipu itu bilang ngechat dia,
sayang maaf, kayaknya sih udah pacaran ya, nggak tahu pacaran atau Atau- baru udah deket lah ya. gitu lah ya. Maaf sayang, aku udah aku kena terbang nih gitu. Oh. Iya, aku kena terbang nih. Terus aku lupa bawa dompet lagi. Gitu. Coba kamu bisa nggak transfer ke rekening temen aku tadi gitu. Akhirnya transfer lah Mas Mai. Setelah transfer diblok udah. Dan akhirnya si dokter ini cari tahu. Pas udah ketemu baru cari tahu kan temennya kan adalah salah satu maskapai gitu kan. Lu kenal ini enggak gitu. Lah, ini sih suaminya teman gua tadi gitu kan. Ah serius, ini dia ngechat gini, gua ketipu nih gini. Ah serius tuh, enggak emang foto dia tuh suka dipakai buat nipu-nipu gini gitu kan. Wah, akhirnya tipu dia gitu kan. Waduh. Jadi nggak mesti kayak yang orang-orang menengah ke bawah Mas Ben. Karena ini jago juga nih si penipu ini, udah lihai kayaknya dia. Iya sih. Mm. Ya namanya orang niat, jadi mau gimana ya kan? Dan Oke, kita Wah, oke, Ini bikin gua tenangin deg-degan nih. dulu. Ini gua harus fokus nih, gua harus fokus nih. Dulu ya. Oke, kita Bisa dong. minum dulu Mas Fajar. Fajar tegang, gue juga tegang. Karena ini sungguh sangat dadakan juga tanpa dibuat-buat gitu ya. Kelihatan FAP-nya. Iya. Saya udah nggak pakai bot. pokoknya jangan lupa follow akun IG-nya FAP Flat and Panel. Podcast. Denda. Pelanggaran denda 100. Aduh. Oke, kita main. Oke guys, kita main fakta atau hoax. Wede. Bodoh amat ya, Chan. Pertanyaan nomor 1. Pramugara pada saat bekerja tidak boleh duduk. Fakta atau hoax? Pramugara pada saat kerja nggak boleh duduk. Hoax. Boleh lah. Kalau kita berdiri terus asam urat. Asam urat ya kan. Juga ya. Jadi boleh duduk di tempat kerjanya, tempat duduknya Mas Fajar. Di Flight Attendant Station itu boleh? Oh boleh. Boleh ya? Kan kita pada saat si BL-nya off tuh, lampu sabuk pengaman Ya. dimatikan tuh, Ya. kita kan ya Melakukan duties ya. melakukan duties lah tuh ya, kayak kita jualan, SOB, Ya. terus kita cek cabin. Nah Betul. setelah itu kalau nggak ada kerjaan kita boleh duduk. Boleh duduk ya. Betul. Jadi itu adalah hoax ya. Hoax ya. Oke. Jadi sobat terbang, teman-teman pramugara atau pramugari boleh juga lo duduk, jangan berpikir bahwa kami tidak boleh duduk ya. Mungkin kalau Jadi, seniornya yang galak kayak Mas Mike kali mungkin. itu hoax ya. Itu hoax ya. Mas yang di sini nih. Ya, mungkin Ah, salah satu iya, tim iya. di sini ya bisa jadi. Kalau sama aku boleh duduk. Oh, boleh. Tapi nggak Tapi boleh. aku duluan. Boleh duduk tapi nggak boleh minum. Karena habis. Habis. Oke, yang kedua, Ada fakta lagi ya. atau hoax? Oke. Pramugara lebih lama daripada pramugari. Apanya? Kerjanya. Oh, kerjanya. kerjanya. Masa kerjanya ya, masa kerjanya. Masa kerjanya. Masa kerjanya. Sama. Lebih bertahan Hoax. lama daripada pramugari. Oh ya mungkin Fakta atau hoax dulu? Hoax dulu. Ada fakta. Fakta ya. Fakta ya. Karena Fakta setuju, fakta? setuju ya. Setuju ya. Kenapa pramugara lebih lama daripada pramugari? Karena dari performance ya. Karena kan kalau cewek nih kalau sudah menikah kan biasanya habis melahirkan dia susah buat idealnya lagi ke Recovery ya. recovery ke ininya Ideal. agak lama Iya. gitu kan dibanding pria gitu performance. Dan dia nggak boleh terbang pada saat hamil ya, mau nggak Iya. mau dia harus berhenti. betul Gitu. atau cuti hamil. Atau cuti hamil. Cuti hamil ya. Iya, betul. Berarti fakta ya. Fakta. Oke, berarti bisa Bisa tanggung jawabkan ya kalau pramugara lebih lama daripada pramugari ya. Betul. Oke, terakhir, fakta atau hoax? Bermain sosial media tidak dibolehkan untuk seorang pramugara ataupun pramugari. Hoax. Hoax ya. Hoax ya? Hoax. Oke, Hoax. kenapa hoax? Kita boleh aja buat bermain sosial media tapi dengan hal positif Mas Mike. Oke. Jadi kalau misalkan
kayak curhat-curhat tentang pribadi, jangan di-share di sosial media. Iya Karena itu kan sih. umum kan. Iya. Jadi semua orang tahu gitu. Jadi Betul. kalau bisa digunainnya tuh dengan hal yang positif. Untuk hal yang Seperti positif, iya, ya. kayak kita share mungkin tentang edukasi, tentang Betul. penerbangan, cara ya pokoknya edukasi tentang penerbangan lah. Jadi boleh boleh ya. boleh pramugari bermain sosial media. Pramugara dan pramugari itu ya kita bicara adalah frontliner gitu ya. Jadi pada saat kita mengupload sesuatu, apalagi menggunakan seragam ya Mas Betul, Fajar ya, menggunakan seragam itu pada saat kita sudah upload itu kita sudah tidak bisa kontrol gitu ya, sudah tidak bisa kontrol karena apa? Contohnya mereka bisa ya capture, habis itu mungkin nanti captionnya bisa yang gimana lah, Hal kayak positif gitu. bisa hal positif, bisa hal yang tidak baik gitu ya. Jadi pasti kita sudah mengupload sesuatu, kita sudah tidak bisa kontrol itu. Jadi sobat terbang, tolong untuk dipikirkan lagi nih gitu ya. Sebelum diposting. Iya, sebelum posting kita sudah mikir review 2 dulu. kali nih. Betul, Ini betul. cocok nggak ya, boleh atau tidak ya? Karena ya kita pakai seragam terbang apalagi. Betul. Habis Bahwa- itu juga tadi sedikit Mas Fajar sudah nyinggung bahwa ya apalagi tentang curhatan ya, namanya kita gitu ya. Kesel ya manusia lah. Tapi alangkah baiknya sebisa mungkin jangan gitu ya, karena ya nanti akan menjadi konsumsi publik. Betul. Publik itu ya balik lagi kita sudah nggak bisa kontrol omongannya, feedbacknya ke kita itu apa, bisa masukan yang bagus, bisa juga bisa masukan yang jelek. Gitulah kira-kira. Baik. ada lagi Oke, mungkin? cukup. Amin. Amin. Habis. Oke. Oke. Lanjut. Oke, Jar, kan gimana? sudah 14 tahun gitu ya, dilemanya atau enggak problematikanya kayaknya sudah ini banget. Nah, kemarin nih kita seluruh dunia ini kita inilah kena yang namanya pandemi, gitu ya. Nah, bagaimana Fajar melewati pandemi kemarin? Kan dunia aviasi itu kan salah satu kena dampak terbesar. Betul. Karena apa? Karena ada pembatasan-pembatasan untuk Betul. traveling. Nah, saya sendiri sih saya sempet ini ya, maksudnya saya juga kena dampaknya ya, tidak terbang gitu ya. Betul. Karena ya pembatasan itu. Nah, Mas Fajar bagaimana nih mengatasinya waktu itu tuh? Dulu sempat bingung juga kan Mas Iya. Mike. Jadi pas COVID tuh benar-benar airlines tuh benar-benar prihatin lah ibaratnya, karena memang kalau kita terbang tuh penumpang tuh prosedurnya banyak banget. Jadi kayaknya penumpang lebih jadi kayak nanti aja dulu deh. Jadi Di rumah ya. mendingan di rumah aja dulu gitu kan, karena segala macam aturannya. Jadi benar-benar berdampak banget di airlines tuh penumpang sedikit. Jadi Iya. ada waktu itu ada sempet ya diratain lah, ada yang dirumahkan gitu. Ya, secara berganti-gantian dirumahkan. Itu. Nah, pas itu wah, itu sempat bingung juga kan, pemasukan dari mana lagi nih gitu kan. Iya. Nah, itu makanya era digital tuh menguntungkan juga Mas Mike. Jadi Oh, iya? iya, jadi ini teman saya nih dia punya usaha thrifting. Oke, Jual baju gitu, thrifting, Mas Mike. ya. Nah, thrifting. Jadi saya tuh buat hostnya live gitu. Oh. Jadi saya tuh dibayar sekian 2 jam live gitu jual baju dia. Terus saya dapat keuntungan dari penjualan itu. Oh, Mas gitu. Mike. Iya. Boleh juga Iya, ya. dan akhirnya setelah itu Lama-kelamaan. wah, ini bagus juga nih kayaknya gua cari tambahan gitu kan. Iya. Pas sudah selesai corona tuh udah Iya. penerbangan banyak, akhirnya saya lanjutin tuh Mas Mike. Oh gitu. Iya, jadi saya jadi usaha sendiri. Oh, jadi awalnya kan ya karena kita kena dampaknya, ada temannya Mas Fajar yang memang Ngajakin kerjasama. ngajak kerjasama. Kerjasama. Jadi Mas Fajar, oke, Jar, saya punya barangnya, Anda jadi hostnya ya, jualin ya. Oke. Setelah pandemik sudah mulai berkurang, penerbangan naik, Mas Fajar mengumpulkan kali ya untuk buka usaha sampingan. Sampingan. Jadi Thrifting juga. Thrifting juga. Jadi sampai saat ini tetap kalau misalkan kayak lagi libur atau Iya. standby, nah saya
jualan gitu. Oh iya? Iya Mas Mai. Sahabat terbang boleh tahu nggak nih kira-kira nih ini jualannya di mana nih? Di toko orange, toko hijau, atau di IG? Live Instagram. Live Instagram, oke. Live Instagram. Sobat terbang boleh tahu nggak nih Instagramnya apa nih? Ah. Biar siapa tahu. Betul. Mereka juga mau searching karena jujur sobat terbang saya pernah beli dan itu bagus, asli bagus, nggak mengecewakan. Ini Coba. bener jujur kan ya? Ini review jujur, ini review karena saya udah beli berapa kali ya. Buat Gitu. buat teman-teman pokoknya yang mau belanja baju, jaket, hoodie, crewneck Yes. yang saya pakai nih ya kan. Follow aja akun Instagramnya Castle Thrift. Castle Thrift. Castle Thrift. Pokoknya follow. Pokoknya Nanti follow ya. mungkin seminggu sekali pada saat saya libur saya. Oh gitu. Jadi sahabat terbang, Mas Fajar ini mengatasi pandemi gitu ya untuk tetap survive. Dan Mas Fajar mempunyai sampingan. Sampingan itu adalah thriftingan lah ya. Thrifting, betul. Wah pantesan kalau ngeron bajunya keren-keren amat gitu ya. Ternyata usaha dia. Usaha. Atau ada yang di endorse di sini? Iya, Tim? ini Ada tim? satu ya. Ada ya. Ini juga nih. Oh, ini salah satu buyersnya. Saya pembelinya. Saya endorse. Oh, Anda pembeli. Kebetulan pas corona, jadi saya nggak punya duit, saya suruh beli. Oh iya bener ya. Cuma baju. Coba kalau sekarang ke rumah sayanya, tetap saya suruh beli. Pikir suruh milih. Aduh, boleh juga. Iya, Oke. alhamdulillah. Jadi Mas Fajar ini untuk tetap survive, sekali lagi saya bilangin Mas Fajar punya thriftingan ya. Monggo silakan untuk di follow IG-nya. Habis itu silakan dipantau terus. Siapa tahu nanti Mas Fajar online untuk berjualan gitu ya. Nah, kalau untuk live-nya di akun resmi saya Mas Mai. Oh, itu akun resmi. Yang Castle Thrift itu buat posting-posting baju-baju Baju-bajunya pokoknya ya. baju-bajunya aja kan. Oke, Yang baru. foto-fotonya mungkin ada yang tertarik atau apa ya betul. gitu ya. Kalau untuk live di akun resmi saya Mas. Oh, live di akun resmi. Betul. Oke, monggo silakan. Nanti IG-nya kita tampilin boleh aja? Boleh Nggak apa-apa ya. Jadi toko thriftingnya IG-nya Fajar boleh ya? Boleh. Siap. Bisa kali satu aja. boleh. Oke, ya kalau gitu. satu. Iya. Tutup saya. Oke, tim, ada nggak pertanyaan tadi kan kita sempat ini ya, sempat buka question gitu ya, pertanyaan untuk Fajar. Ada. Ada nggak? Oke, kita lihat dulu pertanyaan buat Fajar dari IG ya. Ya, Tadi sore, tadi pagi ya. Dari aku tadi share pagi, ya. iya. Lumayan nih ada banyak yang ngasih pertanyaan. Tapi ya kita pilih yang terbaik aja ya. Baik, Dua terbaik pertanyaan yang menurut kita bisa kita share ya. baik. Oke, yang pertama, jadi pramugara dari tahun berapa sih Mas Fajar? Oh, itu tadi udah dijawab tuh pas di awal tuh. Makanya nonton tuh, kalau nonton dari awal tahu. Bener Dari juga, tahun. pintar emang ya. Maka harus nonton dari awal, terus diperhatiin tuh. Dari tahun 2010. Lo jawab juga ya. Aneh ya. Dari 2010. Dua aja ya kita ini ya. Boleh, Kita nih. Satu lagi nih. Mungkin buat pertanyaan Mas Fajar bisa juga Mas Mike bantu juga. Ada gak sih masuk FA jalur ordal? Ordal tuh orang dalam ya? Orang dalam. Dan kalau ada berapa bayarannya? Oke. Oh, itu nggak ada sih kayaknya deh. Ya, tadi Nggak ada. Fajar sudah bilangin gitu ya bahwa untuk masuk menjadi seorang pramugara atau pramugari itu free no charge gitu Betul. ya. Jadi tidak ada bayarannya ya Jar Tidak ya. ada bayaran. Dan sekolah pun dari airlines itu pun juga free. Free. Hanya saja kita punya ikatan kontrak Betul. gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu Nggak benar. ya kalau untuk bayar-bayar itu tidak ada. benar, gitulah. Kalau untuk orang dalam ya balik lagi ke individunya ya. Kalau memang dia punya dan mungkin dia berkompeten, kenapa tidak kan gitu aja. Tapi kalau memang dia ada tapi dia salah gunakan, ya itu sangat disayangkan gitu. Jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan untuk Mas Fajar ya. Bukan saya itu tadi dikanya tuh sana tuh. Oh iya juga, Iya. kurang minum. Oke, kalau begitu Pertanyaan
Apalagi terakhir kesan dan pesan dong. Oh iya, itu tidak tentu pesan dong. tanpa kesan. Oke, Jar, jadi kita sudah sampai di penghujung gitu ya. Sudah sampai di penghujung seperti yang sudah Jar. Fajar sudah jadi flight attendant, terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah, sekarang boleh dong berbagi sama sobat terbang yang sepatah, 2 kata, 3 kata, 1 kalimat boleh gitu ya. Pesannya untuk yang mau terbang dan yang sudah terbang gitu loh, Jar. Apa nih Yang mau pesan-pesan terbang mungkin yang sudah orang-orang yang baru join kali ya, mau apply gitu di. Iya. Oh, buat yang pertama buat teman-teman nih yang mau jadi pramugara atau pramugari, jangan pantang menyerah. Yang Oke, pertama berusaha terus. Misalkan gagal, coba lagi. Karena kita rezeki nggak ada yang tahu, Mas Mike. Betul. Ada yang Setuju. cepet, ada yang nanti. Karena rezeki itu udah dicatat lah. Iya. Ya, udah dicatat kapan-kapannya. Jadi kita dan rezeki itu jangan ditunggu, Mas Mike. Jadi harus kita kejar kayak main bola. Makanya saya hobinya main bola tuh, Mas Mike. Iya, Gitu. betul, Buat betul. motivasi saya juga. Iya sih. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan apply, kejar terus gitu. Jadi pasti insya Allah diterima nanti. Amin. Tapi jangan lupa prepare dulu buat nanti Iya. tes interview segala macam gitu kan. Kayak Englishnya atau dia knowledge buat pengetahuan penerbangan atau Betul. daerah-daerah Indonesia gitu-gitulah pokoknya. Setuju. Jadi itu buat pesan-pesan buat teman-teman yang mau join dari Mas Fajar, tetap berusaha, jangan patah semangat. Kalau kita gagal saat ini, bukan berarti bahwa kita nggak bisa keterima kan gitu. Betul. Ayo terus berusaha dengan ya kita memprepare lagi nih. Apa nih preparation kita gitu ya? Ya tentang knowledge basic penerbangan, tentang mungkin ya Inggris kita kan gitu ya. Jadi teman-teman sobat terbang terus semangat, coba terus gitu ya. Dan buat yang sudah terbang, Oke. nah, tetap nikmati, cintai pekerjaan Anda karena kita nggak mudah menjadi seorang pramugari. Jadi Betul. pada saat kita sudah bergabung, Hargain pekerjaan kita, Betul. tanggung jawab kita sebagai flight attendant gitu Betul. kan. Karena pekerjaan kita sangat mulia banget tuh. Iya sih. Penumpang taunya kita tuh cuma servis gitu Iya. kan, penampilan. Di balik itu kita ada safety, Mas Mai. Ya itu Gitu. yang terutama ya. Safety itu ibarat kayak ibu kita lah. Kalau misalkan di agama saya nih Mas Mai, ibu bapak gitu. Jadi kita utamakan safety baru servis Mas Mai. Gitu. Tujuan utama. Luar biasa. Jadi tujuan utama kita tuh mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan Mas Mai. Amin. Dan diikuti dengan servis kita, pelayanan kita kepada penumpang. Jadi biar kalau servis kita bagus tuh penumpang berkesan Mas Mai sama Ya, kita. betul. Jadi kan dia apalagi penumpang yang baru naik pesawat sekali, dia cerita sama keluarganya kan, Akhirnya- naik pesawat ternyata kayak gini nih. Pramugarinya ramah banget gitu Ya. kan. Jadi ya gitulah Mas Mai. Jadi enak tolong ya. jadi tolong bertanggung jawab dan apa ya buat kerjaan kita tuh cintai lah. cintai bener. Gitu, jangan setengah-setengah. Betul. Kalau setengah-setengah ya nggak ada gunanya. Bang, gitu Bener ya. banget Mas Mike. Oke, sobat terbang, terima kasih banyak gitu ya. Fajar, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sebenarnya sih banyak banget Sama-sama. yang akan kita bahas gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, bukan berarti kita nggak cinta nih Jar ya. Tapi nanti boleh ya kalau kapan-kapan ada yang wah mau dong Mas Fajar lagi. Oh, Mas boleh, Fajar boleh lagi. banget. Boleh ya. Boleh. Kita undang lagi ya. Boleh. Asik. Jangan lupa Boleh. bawa thriftingannya kalau tetap ya nggak sih? Boleh bisa bawa TV. Oh, iya. Kalau nanti habis selesai itu transfer ya. Oke, sobat terbang, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di subscribe, like dan Komen. oke. Thank you for watching. Bye